Badai api adalah kebakaran hebat yang mencapai intensitas sedemikian rupa sehingga menciptakan dan mempertahankan sistem anginnya sendiri. Badai api umumnya merupakan fenomena alam yang terjadi selama beberapa kebakaran hutan dan semak belukar terbesar. Meskipun istilah ini telah digunakan untuk menggambarkan kebakaran besar tertentu, karakteristik penentu fenomena ini adalah kebakaran dengan angin badai yang bertiup dari sekian titik kompas menuju pusat badai. Tempat udara dipanaskan dan kemudian naik. Kebakaran hutan Black Saturday, kebakaran hutan British Columbia 2021, dan kebakaran besar Peshtigo adalah beberapa contoh kebakaran hutan yang sebagian pembakarannya disebabkan oleh badai api. Seperti kebakaran besar Hinckley. Badai api juga terjadi di kota-kota, biasanya karena bahan peledak yang ditargetkan seperti pemboman udara di London, Hamburg, Dresden, dan Tokyo, serta pemboman atom di Hiroshima. Badai api tercipta sebagai akibat dari efek cerobong karena panas dari api asli menarik semakin banyak udara di sekitarnya. Draft ini dapat dengan cepat meningkat jika aliran jet tingkat rendah ada di atas atau di dekat api. Saat draft naik membesar, angin kencang yang berhembus ke dalam terbentuk di sekitar api, memasoknya dengan udara tambahan. Hal ini tampaknya mencegah badai api menyebar melalui angin. Tetapi turbulensi luar biasa yang tercipta juga dapat menyebabkan angin masuk ke permukaan yang kuat berubah arah secara tidak menentu. Badai api yang diakibatkan oleh pemboman wilayah perkotaan dalam Perang Dunia Kedua umumnya terbatas pada wilayah yang awalnya ditaburi alat pembakar dan badai api tidak menyebar keluar secara berarti. Badai api juga dapat berkembang menjadi mesosiklon dan menyebabkan tornado atau pusaran api yang sebenarnya. Ini terjadi pada kebakaran Durango tahun 2002 dan mungkin pada kebakaran Peshtigo yang jauh lebih besar. Draft badai api yang lebih besar menarik lebih banyak oksigen yang secara signifikan meningkatkan pembakaran, sehingga juga secara substansial meningkatkan produksi panas. Panas yang hebat dari badai api sebagian besar terwujud sebagai panas yang terpancar atau radiasi inframerah yang dapat menyalakan bahan yang mudah terbakar pada jarak di depan api itu sendiri. Ini juga berfungsi untuk memperluas area dan intensitas badai api. Angin yang kencang dan tidak menentu menyedot barang-barang bergerak ke dalam badai api. Badai api dicirikan oleh angin kencang hingga berkekuatan badai yang bertiup ke arah api di mana-mana di sekitar batas api. Efek yang disebabkan oleh daya apung kolom gas panas yang naik di atas api massa yang intens, menarik udara dingin dari pinggiran. Angin dari pinggiran ini meniupkan api ke area yang terbakar dan cenderung mendinginkan bahan bakar yang tidak menyala di luar area api sehingga penyalaan material di luar pinggiran oleh panas yang terpancar dan bara api lebih sulit, sehingga membatasi peredaran api. Di Hiroshima, aliran masuk untuk memberi makan api ini dikatakan telah mencegah perimeter badai api meluas, dan dengan demikian badai api terbatas pada area kota yang rusak akibat ledakan. Badai api akan menghasilkan awan asap panas yang mengapung, terutama dari uap air yang akan membentuk awan kondensasi saat memasuki atmosfer atas yang lebih dingin, menghasilkan apa yang dikenal sebagai awan pirocumulus atau awan api, atau jika cukup besar, awan pirocumulonimbus atau badai api. Misalnya, hujan hitam yang mulai turun sekitar 20 menit setelah pengeboman atom di Hiroshima, menghasilkan total 5-10 cm hujan berisi jelaga hitam dalam periode 1-3 jam. Selain itu, jika kondisinya tepat, pirocumulus besar dapat tumbuh menjadi pirocumulonimbus dan menghasilkan petir yang berpotensi memicu kebakaran lebih lanjut. Selain kebakaran kota dan hutan, awan pirocumulus juga dapat dihasilkan oleh letusan gunung berapi karena jumlah material panas dan mengapung yang terbentuk sebanding. Pada tingkat yang lebih kontinental dan global, jauh dari lokasi kebakaran secara langsung, badai api liar yang menghasilkan awan pirocumulonimbus telah ditemukan sangat sering menghasilkan efek musim dingin nuklir yang kecil. Hal ini serupa dengan musim dingin vulkanik kecil. Dengan setiap penambahan massa gas vulkanik secara aditif meningkatkan kedalaman pendinginan musim dingin dari yang hampir tidak terlihat menjadi tingkat tahun tanpa musim panas. Nah, itu dia sekilas tentang badai api. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa.